Halo, bantuin mikir bareng sama gue sekarang, Gianluigi Kristoikov. Luar biasa. Harusnya yang bantuin mikir itu bukan gue, tapi para pejabat di luar sana. Soalnya kalau ngundang pejabat nggak bisa bantuin mikir, udah stuck. Udah stuck. Ya mereka mikirin Iya kan? duit mereka sendiri kok. Akhirnya kita butuh orang-orang yang bisa bantuin kita mikir soal ya apapun itulah. Gimana mau bantuin mikir kalau di lakban kuning kan? Aduh. Baru opening. Ini baru opening loh. Boleh nggak di segmen-segmen agak nanti gitu? Baru awal banget ya, banget. Jangan terburu-buru, Bang. Jangan terburu-buru ya, sorry. Emang boleh seburu-buru itu? Iya. Iya. Masuk lagi di mana? Bangnya sehat? Sehat setelah Pilpres sehat. Oh. Panjang ya pasca pilpresnya. Panjang banget. Udah pernah ngerasain jadi serangan jadi apa namanya umpan buzzer. Betul. Udah Udah ngerasain. Udah pernah jadi kambing hitam. Betul. Soal isu-isu. Betul. Udah pernah. Betul. Masih atau udah lepas? Sekarang lebih bebas ya mengkritiknya ya. Kalau ya dapat kiriman paket. Nggak ada. Kirain dapet Yang juga. bikin sebel itu adalah dihujat iya, dapat jabatan enggak. Kurang kali kuenya. Iya. Ya kan bagi-baginya banyak Oke. gitu. Mungkin gak di periode ini. Ya, kita nggak tahu. Tapi itu buktikan bahwa ya udah emang bersuara aja kan. Oke, Iya. artinya nggak ada tendensi yang gimana-gimana. Betul, lah ya kan. betul. Sekarang kan udah nggak punya keterkaitan. Berarti yang kemarin terkait. Nggak ada juga. Tapi kan kalau kemarin Pilpres kan jelas gua gerbong oke, mana. oke. Gua gerbong mana. Kan jelas, Oke. jelas. Gua kan declare juga gua dukung siapa. Oke, berarti Gue cerita juga kan di podcast kita terakhir Ya, kan. sebelumnya Iya. sempat meledak lah yang itu ya nggak sih? Bener kan? Yes. Bener kan ramalan gue? Gokil. Bener. Pada Habis akhirnya itu bahas apa Ahok. Ya? Oh iya, habis itu Ahok benar, keluar, benar. Ahok muncul, Iya benar. dukung Anies. Benar. Dan Bener. itu kita bahas di podcast itu kayaknya sebelum kayak 1 minggu sebelum Jauh bener. jauh Iya, sebelum waktu pilkada kan? bukan Pilpres. Pilpres. Jadi kita kayak ngobrolin soal ya riuh-riuh Pilpres gitu. Iya, terus kita Ahok sebut lah, muncul. ngomong Ahok. Gue ngomong, Iya, gue benar. memprediksikan Ahok akan muncul ngedukung Ganjar, ngedukung Ganjar. Karena Ahok ini adalah kartu asnya PDIP, bla 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 bla. Keluar Ahok. Info A1 bro. Kita nggak pernah mikir, mungkin orang nggak akan berpikir Ahok nggak akan Ya, cawe-cawe di ya, Pilpres betul. dengan segala Betul. apa dinamikanya kemarin lah. Betul, Saat betul. itu Bang Gian ngomong nggak Ahok nih kartu asnya PDI. Dan akan muncul di terakhir. Bener. Bener. Viral lah. Viral lah. Rame lah videonya. Rame lah. Itu bener-bener dah. Info A1 tuh nggak bisa dibohongin. Ya, Nggak bisa dibohongin. menganalisis sebenarnya. Mungkin info A1 kan bisa siapapun punya. Iya, Tapi iya. bener nggak akan terjadi, itu kan kemampuan menganalisis. Oke. Dan Sekarang momentumnya. Itu yang membedakan saya dengan buzzer-buzzer di luar sana. Hei, tolong, saya pakai otak. Kalau yang sana Nggak tahu. Ada analisis terbaru nggak? Langsung nanya itu. Gue udah kayak ini gue ya, Ini, kayak udah ngalahin ini, Lord Rangga gue. analis-analis. kan ini pengamat politik ngenes. Pengamat politiknya Des. Konten kreator yang Nyambi. nyambi. Nggak. Karena gue suka aja, kan gue pernah bilang kan, gue suka dengan politik. Jadi gue melihat politik itu nggak cuman yang kayak gue baca doang, tapi emang gue analisis dan baca juga gitu. Maksudnya membaca pergerakan, politiknya sekarang lagi kayak gimana, siapa yang lagi jadi tahanan, siapa yang jadi sandra segala macam, ini kayak gimana. Nah itu yang gue iniin. Oke, ada 2 orang yang lagi ada di tahanan. Yes. Satu inisial TL, TL. satu inisial H. Ya. Kira-kira analisis ke depan apakah dengan ini gue nggak mau segmen ini berat loh. Kok Iya, itu santai. Coba ya. tiba-tiba langsung gini. Oke. TL dan H ini kan dua nama yang belakangan lagi
hot topic loh ya Bang. Tapi sebenarnya ada yang bilang ya ini umpan aja atau apa ya kaitannya sama pilpres kemarin lah. Apa aku bilangnya bahasanya aku nggak mau perhalus juga sih sebenarnya, ya kan? Yes, ya. Mangsa pasca pilpres 2 orang dari kubu satu, dari kubu satunya Satu lagi lagi, 2 jebres 2 orang dengan berbagai betul. kasusnya. Ya. Kan Budi Ari udah pernah memprediksi itu di Total Politik kalau nggak salah Budi Ari ngomong bahwa siapapun yang kalah akan Masuk. jadi tersangka kan. Nah tapi kalau menurut gua analisis gua beda gue melihatnya beda case di putusan. Oke. Kalau TL tuh emang ada rasa-rasa biar tidak ikut 2029. Kalau yang H kayaknya deal-dealannya udah mulai dapat jadi agak rendah hukumannya. Kayaknya deal-dealannya udah dapet nih. Ini dikit lagi dapet nih. Jadi nggak terlalu kan nggak ada terlalu. hati keras yang harus diluluhkan. Betul. Iya. Soalnya hatinya sebelum itu keras banget. Banget. Ditemuin nggak bisa, Iya. Diplomasi nasi goreng nggak Nggak bisa, bisa. gitu kan. Kuncinya emang ada di satu orang itu. Iya, kan emang pembisik. kan gue lihatnya gitu kayak sudah ada deal-dealan yang udah mulai dapet sehingga H ini rendah, menurut gue lebih rendah dari ekspektasi kan. Karena nggak bisa dibilang kan kalau dengan kasusnya menghalangi segala macam dan lain-lain ya 3,5 tahun ya ini ada lunak. Kalau dapat dealnya sih gue rasa banding bisa 1 tahun bisa bebas sih. Kalau deal-dealannya dapat ya. Ya paling nyaman-nyaman aja lah di sana. Oh nyaman atuh. Iya kan, soalnya kan udah tendensinya udah akan bersatu. Jadi kayaknya kalau aman itu pasti. soalnya kalau misalkan kita ngelihat yang kemarin-kemarin udah banyak pihak lah yang berusaha untuk meluluhkan hati yang keras ini dengan berbagai skema pilkada dilakukan untuk meluluhkan hati nggak luluh. Memang kayaknya udah dikasih porsi Jakarta nggak luluh. Iya kan. si porsi Jakarta ini juga berusaha keras loh Bang. Ya iya. Si porsi Jakarta ini berusaha keras untuk juga meluluhkan hati yang keras. Percaturannya kan begitu rumit gitu loh. Politik rumit. Iya, rumit. Aku nggak suka Mas. Kamu sih bahas. Ya aku kan ngikutin aja. Ngopi dulu dah ngopi. Iya. Tapi ngomong soal Indonesia nowadays Bang, ya ini kan ada beberapa topik sih sebenarnya aku pengen bahas juga dari sudut pandang seorang content creator, influencer yang nyambi jadi pengamat politik ya. Nyambi jadi pengamat politik. Ini kan banyak program 08 Pak Prabowo Subianto presiden kita yang memang kayaknya kok seakan-akan dikebut banget nih gitu-gitu lah ya kan. Tapi kan di luar itu sebenarnya banyak dinamika yang terjadi. Baik itu dari institusi Polri, TNI, kemudian penegak hukum, mana sih yang hari ini nggak riuh, semuanya riuh nih, ya kan? Dari sudut pandang apapun kita mau ngomong lembaga apapun nih ada aja persoalannya. Ada komentar soal ini Bang Gian? Atau udah begitu hopeless? Enggak lah, ini kan hopeless sih enggak ya gue ya. Gue melihatnya lebih ke bahwa ya Pak Prabowo satu sisi berusaha ngebut untuk membuktikan program-program dan kinerjanya. Aman jawabannya. Ya aman, tapi yang menurut gua sadar adalah tidak semua lapisan masyarakat dan kebijakan yang pada akhirnya bisa menyenangkan hati masyarakat juga. Orang kaget lah, ya kayak kemarin yang pajak Amerika 19% dan 0% versus 0%. Satu sisi ada pro dan kontranya gitu kan, tapi balik lagi yang tahu tuh hanya di kepalanya Pak Prabowo dan itu menurut gua rasa bahwa dinamika tuh terjadi ya karena kayaknya yang ngerti cuma Pak Prabowo aja gitu loh di kepalanya dan kita tinggal nunggu aja. Bedanya sama Pak Jokowi RI 7 kita pada waktu itu pembangunannya infrastruktur. Iya benar, fokus pembangunannya di infrastruktur. Jadi bisa kebayar dosa-dosa hujatan netizennya ketika itu barang jadi. Karena membangun infrastruktur tuh barangnya kelihatan. Kelihatan. Contoh, siapa yang nggak marah pada saat pembangunan busway di Jakarta? Semua protes macet di mana-mana, ya kan? Siapa yang nggak protes pembangunan kereta cepat? Macet ke Bandung, wah gila 5 jam segala macam. Tapi sekarang, yang gue khawatirin barangnya Pak Prabowo tidak terlihat. Karena fokus pembangunannya di manusia.
bukan di infrastruktur. Betul. Dan Masih cocok manusia-manusia jadi- dan manusia-manusia di Indonesia kan goblok semua gitu loh. Maksudnya itu kan susah gitu loh. Iya, iya. Susah. Iya. Susah. Dan itu yang gue khawatirin. Gue yakin bekerja, tapi gue khawatir itu tidak terasa. Secara nyata dirasakan betul-betul juga gue agak masih nggak yakin gitu loh. Iya, iya, Semoga ya di bawah-bawahnya bisa membantu Pak Prabowo dengan baik gitu. Karena kalau menurut aku sih gini Bang, ya sepakat nih karena ada dua fokus yang jauh berbeda. Ini kan dari kepemimpinan sebelumnya yang 10 tahun memang menampakkan hal yang secara visual orang bisa ngelihat. Betul. Dan satu paradigma Pak Prabowo yang dari dulu bahkan beliau menulis di buku yang setebal itu memang problem bangsa kita itu adalah soal manusianya, people-nya nih yang harus dirubah. Makanya kalau kita ngelihat dari sekian rentetan program strategis Pak Prabowo ini kan ngomong soal sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih. Ini kan semuanya kita tuh sebenarnya kalau kita ngelihat ini kan yang dibangun adalah SDM-nya, manusianya loh. Bukan lagi kita ngomong hal-hal yang bisa terlihat dengan mudah secara fisik nih, enggak. Betul. Ini prosesnya panjang. Ngomong Panjang. koperasi Desa Merah Putih, orang mikirnya oh bikin koperasi laju perekonomian berjalan. Oh enggak sesimpel itu loh, prosesnya ini enggak gampang. Betul. Makanya aku enggak tahu seyakin apa sih orang-orang bisa ngelihat ini bisa berjalan. Merasakan. Nah, benar. Apalagi kebijakan kalau gue melihat Pak Prabowo sangat fokus dengan kerjasama dengan pihak luar ya. Betul. Itu sangat membedakan dengan Pak Jokowi. Pergerakan Pak Prabowo kerjasama dengan pihak asing Gokil sih. itu lebih masif daripada Pak Jokowi. Yes. Di era Pak Jokowi itu yang lagi-lagi menurut gua tidak akan bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat apalagi menengah Ya. gitu loh. Padahal sebenarnya kalau bilang ya efisiensi, ini kan rame banget ya dari Iya, awal betul. soal efisiensi. Orang gagal paham bahwa sebenarnya siapa sih yang harus diuntungkan dan dirugikan soal efisiensi ini. Karena efisiensi itu nggak Bang, kerasa lu lihat nggak banget. sih? Lu lihat nggak sih sebenarnya yang teriak-teriak di sosial media dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan kelompok menengah ke bawah loh. Bukan, menengah. Kelompok menengah. Nah, kan? Jadi kalau kita ngomong soal kebijakan Pak Prabowo ini sebenarnya benar-benar pro masyarakat kecil, populis banget. Ini kebijakan Betul. populis banget. Tapi ya cukup agak nggak gini, Sebenarnya bukan membingungkan. terdampak nih. Menengah, bener. Gue setuju tengah. Contoh, ya gue ngomong aja nih. 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, gue bersama bapak-bapak kepolisian bikin acara stand up Bayangkara, mengkritik Polri segala macam. Tahun ini nggak ada karena efisiensi segala macam. Terus gue dengar juga beberapa teman-teman yang bekerja di industri entertainment itu sangat kena dampak dari efisiensi, apalagi yang biasa bekerja sama dengan pemerintahan, Ya government. betul. Satu sisi bagus dampaknya, tapi satu sisi juga yang harus dipikirin nih. Bagaimana yang menengah ini? Lagi-lagi menurut gua semua kebijakan Pak Prabowo itu mungkin bawah mungkin merasakan tapi tidak memahami. Oke. Atas tidak merasakan tapi memahami. Oke. Tengah ini tidak merasakan tidak memahami. Ya, lu paham Iya, kan? karena- Dia paham kan? Yang bawah ini merasakan tapi nggak memahami memahami. apa yang terjadi, kok tiba-tiba begini. Pokoknya dapat aja. Dapat misalkan. aja. Yang Oke. atas memahami Tapi tapi nggak nggak dapat. Gak ada dampaknya buat mereka. Nggak nggak dapatnya. merasakan, ya. Yang tengah nggak ngerti, Nggak nggak dapet. Macet aja Jakarta. Pokoknya bilang uang nggak berputar aja Iya. di sini. Iya. Kok gini-gini aja ya Susah. gitu. Susah. Nah, yang kejepit tengah emang. Benar. Menurut gue gitu sih ya. Pariwisata Iya, benar. yang mungkin selama ini pejabat-pejabat kita ya kan bisa keliling seminggu sekali, seminggu 5 Ya, kali. ini sekarang udah nggak nggak bisa. ada, ya kan? Yang tengah lembur terus. Digencet. Digencet terus kerja. Tapi duit habis. Iya, pencairan akhir tahun itu Iya. aja kalau cair, kalau Iya. enggak Ya udah, gencet. Bayar pajak ke atas, kasih uang orang tua di bawah. capek. Apalagi tabungan sekarang dibekuin. Nah, 3 bulan nganggur. Iya, diambil negara 2 bulan. Tolonglah kebijakan-kebijakan seperti itu loh.
Yang harusnya diambil negara adalah orang-orang nganggur, bukan rekeningnya yang nganggur. Berat banget. Apalagi yang mau dirisaukan Mas Rizal? Aduh. Tapi keren juga ya analisis gue tadi ya. Masih cocok Pick me kok. banget, pick me banget gue, pick me Masih banget. aman jadi pengamat politik. Pick me Masih banget, aman. masih Jadi aman. barisan satu gerbong masih aman. Bisa lah dipakai 2029. Masih Ya masuk semoga satu gerbong. lapangan pekerjaan buzzer di 2029 lebih dimaklumin ya. Orang akhirnya terbuka loh dengan kasus Iya, yang betul. kemarin. Iya, iya, Mau iya. nggak mau Indonesia gelap yang Iya, katanya gini-gini. Kita tuh masih agak bias bang memahami itu sebagai satu hal Lupa yang memahami kata buzzer itu. iya Hmm. dan apa namanya statement Pak kadang gini kita harus memahami juga satu presiden kita ini kan kalau beliau merasa itu suatu kebenaran akan sangat terang untuk mengatakan makanya kemarin ketika ada Indonesia gelap itu didanai demo Dan naik. dan lain sebagainya. Bagi kita orang yang punya idealisme tinggi, merasa bahwa itu adalah suara rakyat, Akan kita iya. masih menganggap Menurut itu Iya, tutup mata. oh enggak kok, itu adalah suara-suara kita. Gimana? Jangan segampang itu ngomong itu buzzer dan sebagainya. Oke, riuh nih ya kan. Tiba-tiba muncul satu nama. Apa komentar kita? Oh, bener ya berarti. Karena kita masih biasa aja melihat itu sebagai satu hal yang lumrah terjadi gitu. Malah menurut gue agak beda. Orang melihat masyarakat netizen itu masih melihatnya hal yang tabu Iya. buzzer ini. Gue beberapa hari lalu sempat ngobrol di live TikTok gue tentang buzzer perbuzzeran. Oke. Gue gini nih, gue tuh termasuk orang yang memandang politik atau bersuara di politik tuh tidak mau orang tuh standar ganda. Iya. Kalau gue tuh, gue prinsip Iya, gue iya, itu tuh, iya. gue bersuara gitu tuh. Karena menurut gue di politik semua akan salah dan semua akan benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua Tepat. perspektif. So, lu jangan jadi orang yang tertutup matanya berada di satu gerbong dan lu membela membabi buta. Iya, iya, iya. Contoh, gue kasih contoh satu. Kalau dibilang ini kan udah selesai ya pilpresnya ya. Mas Gibran maju ke mana? Masa ketawa lu. Mas Gibran maju ke Belum apa-apa. perhelatan dengan kata paman. Ah. Ya udah. Anggaplah kita satu suara dengan netizen dulu. Oke, salah misalnya. Tapi gue pengen ngasih tahu juga di 2004 Bu Mega mengubah peraturan tentang Ya. syarat maju pencalonan tidak perlu S1. Bahkan sampai sekarang untuk jadi presiden nggak perlu S1. Gitu. Itu demi bisa maju melawan Pak SBY pada Iya. waktu itu. Jadi ijazah palsu pun juga nggak apa-apa sebenarnya karena nggak harus S1. S1 itu dulu. Nah, menurut gue itu yang kayak gitu-gitu. Oke. Contoh dua. Ijazah palsu. Orang syarat S1 juga nggak penting kok untuk Iya, maju. jadi palsu atau nggak palsu sebenarnya tidak menggugurkan pencalonan Iya. saat itu. Tapi kalau point of view gua, kenapa harus disalahinnya utamanya adalah Pak Jokowi? Kenapa orang nggak desak PDIP buka suara? Iya, karena yang bersalah kalau kita ngomong rentetan bukan satu pihak dari Bawaslu, KPU, partai yang mengusulkan justru harusnya yang didesak adalah PDI Perjuangan. Betul, karena Pak Jokowi lahir dari PDIP. Gitu loh. Ini sama kayak ada anak dibilang lu bukan anak, akte lahir lu palsu. Yang ditanya bukan anaknya dong, orang tuanya dong. Maknya dong. Iya, maknya dong harusnya. Maknya nih. Kenapa anaknya ditanya, akta lu palsu, bikin di mana? Gitu loh. Di Senen gitu atau di mana, di Kramat Jati sana. Pramuka gitu. Ya tanya emaknya ngelahirin di mana? Ya kenapa yang ditanya anaknya? Jadi maksud gue ini terhadap kalau Pak Jokowi salah, oke, kita bilang Pak Jokowi salah, tapi lu harus cari tahu juga akarnya. Jadi lu jangan bunuh satu orang untuk menyelamatkan orang-orang yang lain. Kalau lu bilang bahwa ini salah, konteks lu bahwa salah. Contoh lagi, Gibran dinasti politik, lah di Banten juga dinasti politik didukung PDIP. Benar. Terus tiba-tiba waktu itu Mas Seno ngomong, ya tapi kan ada prosesnya di sana. Ya udah kalau gitu 2029 dukung Gibran ya. Gua sah nih 2024 lu nggak dukung Gibran karena Gibran nggak berproses. 2009 dukung Gibran. 2029 harus dukung Gibran dong. Boleh Banyak? dong. Hah?
Bang Gian? KDM. Gue lagi suka aja kontennya gak. Maksud gue gitu. Iya, Gue tuh iya, memandang iya, politik iya, tuh iya. adalah oke, kita setuju nggak boleh maling. Iya, iya. Yang ini lu bela, yang ini lu pukuli. Ya jangan, kalau lu nggak suka Ganda tuh. maling Fair dong. semuanya Iya, gitu loh. benar, Nah, benar. itu yang makanya gue balik lagi gue bilang soal tadi buzzer. Kok bisa lu bilang kalian harus tahu bahwa semuanya pakai buzzer. Itu aja dulu. 01, 02, 03 semua pakai buzzer. 2029 semua akan pakai buzzer. Kok bisa buzzernya yang ini dibilang pinter, buzzer ini dibilang bodoh? Gitu loh. Itu kenapa itu, Bang? Ya karena framing aja gitu loh. Gitu loh. Maksud gua gini. Itu satu. Yang kedua, kenapa public figure nggak boleh bersuara? Menurut gua itu nggak fair juga. Ketika public figure bersuara dibilang bayaran. Ada yang bayaran, tapi ada juga yang enggak. Dan ketika dia dibayar, menurut gua ketika lu dibayar sebagai public figure, konteksnya apa dulu? Oke, gua dibayar bikin konten. Ya gua content creator, pekerjaan gue. Ya wajar. Wajar dong. Make sense. Di 01, kan udah lewat juga ya. Nggak dibayar, tapi pada saat mereka stand up di JIS dibayar. Lah, apa bedanya dengan gua bikin konten dibayar? Sama aja. Sama aja. Yang dijual juga beda case aja, yang ini bikin konten, yang Karena satunya stand up, nge-MC di Iya. JIS segala sama macem. aja. Sama aja. So, kenapa harus dibilang? Karena kemarin gua agak sedikit berdebat pada saat gua bahas soal siapa ya di TikTok gue, terus ada yang bilang, alah yang paling bener valid itu Bintang Emon opininya. Lah, kok bisa lu bilang konten kreator ini paling bener opininya, sedangkan yang lain enggak. Yang lain tuh buzzer. Wah, ini Bintang Emon tidak ini gue nggak ngomong Bintang Emonnya ya, tapi sosoknya atau siapapun itu. Lu kok bisa ngomong satu konten kreator tuh opininya paling bener tuh dasarnya apa? Dan lu bisa ngejudge konten kreator lain, wah ini lu dibayar, ini apa? Enggak, sesimpel, oh gue masuk aja kontennya ini. Bang Gian, gue gak suka kontennya, opini gue gak suka. Sama, ketika gue beropini, jangan anggap opini gue paling bener. Yes. Nah, itu yang gue berharap orang-orang bisa memandang politik dengan cara seperti itu Benar, gitu benar, loh. benar, benar. Gak ada satu orang yang paling bener di politik menurut Yes. gue. Yes. Lu harus rasional Iya. gitu. Kalau mau ngomong buzzernya siapa yang menang, ya berarti tim strategisnya aja yang nggak benar mengarahin mau kemana. Betul, Iya betul, kan? betul, Ini kan betul. soal gini. Di era post-truth sekarang itu, orang mengklaim semua benar dan lain sebagainya. Ya tinggal kebenaran siapa yang kita yakini aja kan. Iya, itu balik ke Ini sana. kan kita ngomong soal perang kebenaran, Ya, narasi gitu narasi. loh. Jadi kalau you mau menang, ya ciptakan narasi yang benar. Betul. Ciptakan narasi yang powerful, kan Meyakinkan. itu aja sebenarnya. Dan semua orang bilang kebebasan berbicara. Tapi ketika ada orang berbicara, bersuara, mendukung sesuatu, dibungkam. Cancel culture. Cancel Cancel culture. culture. Dibilang, Itu ngeri loh. ya itu ngeri. Itu ngeri cancel culture. So, di mana kebebasan berbicara yang diharapkan pada saat kita mau nyampein kita dukung siapa dan gimana pun kita dibilang, oh lu buzzer segala macam, oke segala macam lah. Terus gimana? Berarti mending gak usah bersuara? Kan nggak juga. Iya, kalau itu sih matiin rezeki Bang Gian. Iya. Ya itu gue pengen bilang bahwa jangan sampai kita nih menjunjung kebebasan berbicara, selalu berpegang pada wah pemerintah tuh anti dikritik apa segala macam. Tapi ketika ada seseorang kritik dan tidak sesuai dengan opini, lu bakal bilang bahwa wah lu buzzer lah. Iya, Lu membuat iya. orang juga tidak bisa berpendapat gitu loh. Sekarang kita lebih gampang menstigma orang jadi buzzer aja sih, karena nggak tahu juga sebenarnya. Betul. Ya, nggak tahu juga sih sebenarnya nih buzzer ini sebenarnya dari mana sehingga sentimennya begitu luar biasa negatif gitu. Padahal sebenarnya ya banyak juga kok buzzer yang dia konotasinya negatif. Misalkan membantu pemerintah yang nggak mampu nih mengkomunikasikan itu ke publik, pakailah buzzer. Karena orang nggak mampu aja sebenarnya. Iya. Jadi buzzer ini sebenarnya dewa penolong loh. Betul. Yang nggak boleh adalah ketika buzzernya kalau kita mau ada batasnya ya black campaign, Ya. negatif campaign, ya itu jangan gitu. Tapi Jangan. selama dia bersuara tentang oh ini programnya bagus, gue dukungnya ini, kenapa enggak gitu loh. Satu hal lagi sih Bang, kalau soal negatif campaign, black campaign, orang mungkin gagal paham apa sih yang bisa diciptakan dari narasi kebencian, dari narasi yang negatif.
kestabilan negara loh. Iya benar. Orang nggak pernah merasakan bagaimana sih kondisi negara ketika tidak stabil, bentrok kanan kiri. Ya, yang tidak diharapkan dari setiap pilpres, pilkada itu kan sebenarnya instabilitas. Iya. Itu aja loh sebenarnya. Orang nggak pernah paham ketika aku punya kebencian yang luar biasa ke 01 misalkan. Bang Gian punya kebencian yang luar biasa ke 03. Mas Rizal punya kebencian yang luar biasa ke 02. Orang nggak pernah paham ketika oh oke, kita hanya main jari nih. Nggak tahu nih kalau misalkan di lapangan wah gini-gini sampai bentrok dan lain sebagainya. Orang nggak pernah memahami apa sih dampak ketika negara itu nggak stabil, ekonomi dan lain sebagainya. Orang nggak mikir sepanjang itu sebenarnya. Ya nggak sih? Jangan serius-serius, mukanya serius Betul, banget. betul. Ini kita nggak lagi seminar, Iya, kita nggak lagi seminar loh. Ini kita Iya nggak benar lagi, tapi benar. Iya, iya, iya. Karena benar gue perhatiin ini nih. kita nggak lagi seminar kan? Benar, Ya benar. oke lah, yang penting nggak jadi bahan di apa namanya program kerja bayar buzzer jangan sampai lah itu Iya, ya iya, kan. iya, iya. Bolehlah di luar itu kita membantu, tapi Iya. jangan sampai itu program kerja jadi buzzering misalkan. Iya. Sorry. Iya. Ini kita ngasih revisi aja Pak, Bu, janganlah gitu kan. Iya. Nggak seyogianya kok instansi negara pakai bahasa buzzering gitu kan. Iya, betul. Ya ini sosialisasi. Tapi masalahnya kenapa sosialisasi dari pemerintah tuh jarang nyampe? Sebenarnya kendalanya apa? Ya duitnya mandek di tengah. Iya. Ya, kalau lu apa? Enggak, kalau gue tuh emang cara mensosialisasinya aja menurut gue. Iya, ini gue juga mau ngeritik nih sebenarnya. Masih kaku banget, maksudnya kayak ngumpulin warga, ngomongin begini, begitu, udah. Lah yang datang aja belum tentu banyak kok. Lu Dan berharap belum paham. dari mulut ke mulut gitu. Mhm. Ya enggak gitu loh. Ya emang harus dipikirin bagaimana cara-cara mensosialisasi sebuah program. Iya, benar. Itu harus dipikirin banget dan menurut gue ini kita udah presiden yang keberapa dari era demokrasi dari Iya, Pak SBY lah ya, kita iya. hitung dari Pak SBY. Tapi sosialisasi itu selalu menjadi kendala terhadap program-program pemerintah. Yes. Akhirnya emang nggak sampai juga gitu. Kayak sekarang banyak orang yang mana nih makan bergizi gratis segala macam. Ya mungkin orang nggak tahu progresnya sampai Iya. mana. Nah itu juga tuh progres yang nggak pernah diupdate dari pemerintah. Ujuk-ujuk Oke. Pak Prabowo bilang angka kemiskinan turun. Ya apa? Angka kemiskinan ini turun dari mana Pak? Apa datanya mana? Bisa dikasih lihat gak ke Iya, iya. masyarakat? Disosialisasikan dong hasil kerjanya. Iya. Jangan cuma dari mulut aja tiba-tiba ngomong, wah angka kemiskinan kita nurun, angka lapangan pekerjaan bertambah. Iya. Di mana? Gitu loh. Masyarakat tuh butuh yang nyata. Iya. Balik lagi, makanya kenapa menurut gue sedikit orang lebih pada waktu era Pak Jokowi lebih gampang memaafkan ketika ada kesalahan karena nyata. Iya. Gitu loh. Terlihat nih, jadi MRT, jadi LRT. Wah, lupa tuh nge-tweet ngata-ngatain Pak Jokowi tuh, lupa tuh. Iya, Nah. karena udah ngerasakan enaknya. Betul. Nah, ketika lapangan pekerjaan dibilang banyak, orang ngejokes lebih banyak lapangan pedal. Iya kan? Iya. Iya, di mana lapangan pekerjaannya? Angka kemiskinan turun. Apanya yang turun? Gitu loh. Apakah cuman kriteria kemiskinannya aja Ya. yang diubah sehingga Angkanya bisa turun. angkanya bisa turun? Nah, itu kan Oke. orang nggak tahu. Jadi, menurut gue di sosialisasi program, Mhm. update program, Oke. dan Progresnya. progres dan hasilnya. Oke. By apa? Capek. Tapi menurut gua harus kayaknya budget yang paling besar harus dikeluarkan oleh pemerintah itu. Iya. Gue mau nambahin. Boleh silakan. Tapi gue nggak mau keras-keras ya. Ini juga gak keras kok. Enggak, udah pas kok. Udah pas kok itu. Kalau menurut gue sederhananya gini Bang. Hmm. Gue agak menyimpulkan apa Ya. yang Bang Gian tadi sampaikan. Bahwa sebenarnya lagi-lagi pemerintah itu gagal paham. Hmm. Kalau bahasa anak Jaksel yang nyampe ini, orang sadar semua nih kalau kita hari ini di era teknologi. Berbondong-bondong semua update digitalisasi dan lain sebagainya. Mana cek pemerintahan mana, instansi mana yang mereka dalam programnya nggak ada digitalisasi, nggak ada. Semua ada. Semua ada. Pengembangan apa berbasis AI, semua ada.
Tapi mereka lupa loh bagaimana caranya bahwa program-program yang mereka lakukan ini bisa nyampe dan terasa dari masyarakat. Nah, itu dia. Gue selalu menyadari gini, sesuatu hal yang berangkat dari hati pasti nyampe ke hati. Ya. Apalagi program Pak Prabowo ini adalah program yang basisnya adalah manusia, people to people. Gak bisa people to people itu di-compare dengan suatu hal yang sifatnya material, gak bisa. Makanya orang ketika ngomong soal makan bergizi gratis dulu satu, ngomong soal budgeting, nggak nyampe nih budgeting untuk makan dan lain sebagainya. Padahal di daerah, jangan compare Jakarta dengan katakanlah Bojonegoro misalkan daerah gua. Lu 10.000 aja lu bisa makan dengan makan enak nih bang, ya kan? Artinya adalah pemerintah itu nggak bisa mengkomunikasikan suatu hal yang sebenarnya sifatnya sederhana. Dulu ingat nggak case soal belalang? Bener, belalang itu sumber protein bang. Di daerah gua orang makan belalang. Tapi ketika itu disampaikan oleh seorang kepala Badan Gizi Nasional dengan bahasa bahwa serangga bisa dikonsumsi oleh publik, orang nggak bisa nangkap itu. Betul, setuju gue. Ini adalah soal ketidakmampuan pemerintah dalam menarasikan Memecah narasi kondisi berat yang jadinya. ada. Mengkomunikasikan. Komunikasikan. Kuncinya di komunikasi. Padahal dalam pemerintahan Prabowo Subianto hari ini sudah ada yang namanya kantor komunikasi presiden. It means Harusnya dikanalisasi di situ. It means orang tuh tahu problemnya soal komunikasi. Kementerian-kementerian tuh gagal dalam menarasikan itu ke publik loh. Makanya dibangunlah sekarang kantor komunikasi presiden untuk membantu mengkomunikasikan. Nggak pernah ada zaman Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dulu Kantor selesai di Seskap aja selesai di situ untuk ngurus rumah tangga. Ini sekarang dibentuk kantor komunikasi presiden dengan harapan apa sih sebenarnya? Membantu mengkomunikasikan. Budgetnya juga nggak sedikit kok. Iya. Iya. Gue Tapi kok menggebu-gebu ya. tapi kok hasilnya nggak ada ya? Nah, ini yang salah di mana nih? Sebenarnya kan sudah tahu nih problemnya. Haus. Orang PCO-nya juga blunder kok kemarin. Ya kan? Ini sebenarnya udah tahu problemnya nih. Iya, makanya yang menarik tadi, benar. Makan bergizi gratis 10.000. Lu menjelaskan bahwa satu porsi 10.000. Kalau hanya menjelaskan kayak gitu, siapa yang terima? Iya benar. Siapa yang terima? Bahwa Benar, 10.000. benar. Wah, satu porsi 10.000. Wah, gila kali lu. Anak gue dikasih 10.000. Iya. Misalnya ya. Tapi lu bisa jelasin nggak bahwa 10.000 itu berdasarkan pemerintah nih 1 bulan beli daging sapi ratusan kilo, kalau dipotong-potong keluarlah 10.000 HPP-nya. Itu kan sama kayak di restoran. Lu makan nasi goreng nih. Iya. Makan nasi goreng, beli nasi goreng di warung 15.000. Emang HPP-nya 15.000? Enggak. Itu kalau di breakdown mungkin HPP-nya 3.500 atau 5.000. Itu yang masyarakat tidak nangkep dan harusnya menjadi porsinya PCO atau siapapun itu untuk mengkomunikasikan. Jangan cuma ngomong satu porsi 10.000. Ya siapa yang terima lah satu porsi 10.000. Iya. Apa? Gue pengen komen. Iya, saya kan satu porsi 10.000 gitu loh. Iya benar. Iya, sedangkan food rate-nya di markup sampai 60.000. Ups. Apa? Gue mau. Ya nyari margin. Iya, nyari margin. Maksud gue gitu ya. Lu nggak bisa mengkomunikasikan bahwa Iya. sesimpel itu. Poinnya Jangan, di situ. jangan. Karena gini. Ya masyarakat kita kan banyak lapisannya. Iya. Kenapa? Nggak Semua paham gitu loh. Jadi ayolah, menurut gue ini kan bener kata Akti tadi. Baru di era Pak Prabowo dibikinlah kantor komunikasi presiden. Karena sebenarnya tahu problemnya. Problemnya emang di komunikasi selama ini. Ya tadi, makan bergizi gratis. Pas launchingnya, semua meliput. Yang Gibran nanya segala macam, bla 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 bla, ke sekolah-sekolah segala macam. Terus sekarang apa? Iya. Ada nggak? Progresnya? Progresnya apa? Jadi nanya ke Iya. gua? Jalan nggak tuh barang di daerah-daerah? Gue bukan orang Iya, BGN. gitu. Jalan nggak barang di daerah-daerah? Nggak ada yang tahu gitu. Iya. Jangan sampai cuma seremonial aja sih. Betul. Kayak anggaplah gue orang awam. Gue kemarin main ke Purwokerto, di depan rumah makan gue makan, itu ada dapur bergizi gratis yang mangkrak. Di otak gue kalau gue nggak tahu info apa-apa, lah kan nggak jalan dong BGN. Iya. Ya bisa jadi dapurnya nggak lolos misalkan. Betul. Orangnya udah keburu buat segala macem. Nah, hal-hal kayak gitu kalau difoto terus diupload,
Mana nih makan Iya. bergizi gratis? Semuanya seluruh Iya, kayak gitu, duitnya dikemanain, jalan. bla 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 bla. Kelar. Mhm. Nah, itu yang harus dikomunikasikan gimana sih cara memilih dapurnya. Ini tuh Ya, dilelang ya, atau gimana sih? Iya. Budgetnya gimana? Terus akhir tahun pas jalan di update progresnya. Ya emang menjadi PR-nya kantor komunikasi presiden gitu. Ya, Sangat dengan disayangkan badan-badan sih. yang terkait lah ya Betul. sebenarnya. Kalau kementerian-kementerian badan-badannya tidak bisa mengkomunikasikan ya mereka. Iya benar. Dan itu menurut gua harus banget bisa nyampe ke masyarakat gitu loh. Jangan seremonial lah di depan mimbar gitu nyampein. Betul. Nggak nyampe. Nggak Nggak nyampe. semua orang itu mau melihat dan mau mendengarkan hal-hal yang berada di belakang mimbar. Betul, Iya kan? betul. Ya oke lu elit gitu. Iya, betul, Tapi betul. untuk menjelaskan soal program dan lain sebagainya nggak harus lah gitu. Banyak cara kok, Iya, banyak iya. cara yang bisa dilakukan. Dan itu menurut gua ke siapapun ya, maksudnya semua lembaga manapun ya. Bahkan semua instansi lah kayak ini gua emang out of topic tapi gua nyambung dikit. Kematian ADP menurut gua Oke. ketika cuma disampaikan bahwa dia bunuh diri, orang nggak bakal terima. Iya. Gimana ya? Gue lakban dong. Iya, maksud gua oke, kalau polisi punya kevalitan bahwa ini adalah bunuh diri, yuk tunjukin. Dari mana lu dapat bunuh diri? Iya, Kalau lu tahu nih, kesimpulannya dari mana? Masa si polisi nggak tahu ini barang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Nggak semua kasus yang harus digituin, tapi kalau ketika polisi tahu ini barang diperhatiin atensi ini, berarti cara gue mengkomunikasikan harus lebih Beda detail lagi. nih, harus beda lagi. Pada saat preskon, harusnya polisi bisa memunculkan mana apa yang dipotong, ini nggak dipotong, ini video lengkapnya Iya. CCTV-nya nih. Iya, benar. Ini benar. hasilnya dikasih lihat dokumennya wartawan bisa foto apa segala macam, disebar luaskan. Sehingga kalau emang polisi yakin ini bunuh diri, masyarakat bisa lihat bukti-buktinya dan pas masyarakat baca, lihat videonya dan lain-lain, oh iya bunuh Oh diri. iya, make sense Make gitu sense. loh. Sekarang kan bunuh diri. Enggak. Udah ketebak dari awal. Iya. Sesuai prediksi netizen aja, Betul. udah pasti. Nah, itu yang menurut gue, menurut gue harusnya pemerintah bisa menceklis mana isu-isu yang sangat diperhatikan masyarakat dan itulah yang harusnya difokuskan untuk dikomunikasikan lebih baik. Oke. Gitu, Bang Hasan Sepakat. Nasbi. Apa kayaknya kita Oke. butuh apa namanya? Tapi dari sekian Bisa lah kita Hasan ngobrol, senior Bang. gua, ya. Bang Hasan senior gue. Jadi Iya. nggak apa-apa. Ini sebagai salah satu bentuk kritikan dari masyarakat kelas bawah inilah ya, yang sebenarnya Iya, kita iya. juga pengen sekelas instansi pemerintah juga well prepare gitu, bisa membantu, membackup dan lain sebagainya. Ya menurut gue dengan ngangkat lagi ya, narik Raffi masuk ke Khusus. apa ya itu, Khusus. menurut gue juga salah satu cocok gitu loh. Iya. Ya orang bisa tahu kegiatannya Raffi segala macam. Benar, Nah menurut benar. gue kenapa ya pasti tetap ada ahli-ahli komunikasi atau dari teman-teman kemarin ke pemenangan segala macam. Ya para konten-konten kreator ini dikumpulkan tapi bukan diatur. Iya. Terserah lu masih mau kritik nggak apa-apa. Hmm. Tapi ketika kita negara punya informasi penting, kalian yang jadi corongnya. Iya, Atau betul. duduk bareng kita skemain harus gimana sih. Iya. Nah, kalau yang isinya adalah orang-orang partai juga, ya akan balik ke situ-situ juga. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Dede Uki di dalam segala macam ya kan. Tapi kalau isinya orang-orang partai lagi, ya begitu-begitu aja terus. Gak ada akan perubahan komunikasinya gitu loh. Ngerti gak pemerintah bisa pakai ads? Ada loh kok namanya ads gitu loh. Aduh. Ads gitu loh, Apa? gitu loh. Instagram PCO di ads gitu loh. Jadi biar tersebar Iya, gitu iya, loh. Iya. Banyak kan Aduh. baliho, LED, videotron. Iya, benar. Palakin aja tuh warna-warni siapa segala macam. Ini gue pengen kasih tahu nih program pemerintah sekarang udah sampai sini jebret. Pasang di semua LED di Jakarta. Palak aja orang-orang kaya itu. Iya kan, masa nggak bisa? Nggak kreatif. I can see. Sayang nggak nih ya segmen? Tolong netizen tuh mention aja Bang Hasban. Bang Hasan senior gua ya Masukan, pokoknya ini masukan masukan biar juga
ada perbaikan dalam Iya. sistem kerja gitu-gitu loh. Betul, Misalkan kita butuh juru bicara yang bisa nyampe nih ketika beliau ngomong, bisa nyampe ke telinga Betul. rakyat gitu loh. Ini kan bukan cuma soal potensi dan bagi-bagi aja Betul, ini bukan gitu, masalah tapi bagi-bagi. Kalau 100 konten kreator bisa dikumpulkan dan disebar ke daerah-daerah benar, untuk sosialisasi sambil bikin konten, menurut gue informasi akan nyampe kok. iya. Ada 100 Raffi Ahmad turun ke lapangan, Iya. nyampe informasi. Dan Gitu. maksud gua tuh Bang, bukan cuma bikin konten gitu loh. Iya. Kalau misalkan pendekatannya hanya informasi Ya, ya. tersampaikan, Ya. juga menurut gua miss juga Iya, di betul, situ, betul, gitu setuju. loh. Ini kan program Ya. yang sasarannya masyarakat. Ya. Masyarakat harus kena dampaknya, bukan cuma tahu informasi Betul. gitu Sudah kan. berjalan nggak? Nah, misalkan gimana nih impactnya orang juga. Gue mau ngomong ini mau jelasin ini sebenarnya poinnya gini banyak gitu loh. Cuma Ya. cuma Singkatnya gini, singkatnya adalah yang masyarakat butuh adalah ada ini barang Iya. ini bagaimana, Oke. bagaimana cara gue dapat, gue udah dapat, hasilnya begini. Ya. Udah. Flow-nya kan itu kan sebenarnya kalau Benar, singkatnya benar. di kepala Akdi dari hulu ke hilirnya Iya. itu tersampaikan Benar. gitu loh. Dan ini kan kita nggak bisa memang tadi nggak bisa memuaskan hati semua orang masyarakat Betul. Indonesia dengan berbagai jenis latar belakang ya kan, ada yang bawah menengah, ada yang dapat nggak dapat dan lain sebagainya. Tapi gimana sih semua kelompok ini bisa merasakan bahwa program yang lagi dibangun, yang lagi dijalankan ini bagus gitu loh, bagus, ada manfaatnya, berimpact dan lain sebagainya. Kekhawatiran gue Bang cuma satu. Hal yang sudah bagus dalam isi kepala seorang Presiden Prabowo Subianto ini, beliau adalah solo man. Orang Solo. Kebayangan nggak? Bukan Bukan. Pak Beda. Jokowi. Beda. Kalau itu Pak Jokowi. Kalau itu sudah selesai. sorry. Iya, sudah selesai. Sudah selesai Iya, ya, iya. sudah selesai. Jangan sampai Prabowo Subianto ini sendirian gitu loh Bang dalam mengimplementasikan semua hal yang ada di isi kepala beliau. Orang-orang di belakang Pak Prabowo jangan sampai mereka gagal paham. Nih Iya, gue iya. nih harus gimana sih? Iya, benar. Gini, psikologis orang yang pernah psikologis orang yang dia bertarung sekali menang dengan psikologis orang yang dia berjuang untuk menang Ya, berkali-kali, Iya. itu nggak gampang loh. Betul. Pasti ketika beliau memimpin dia udah punya grand design besar nih. Apalagi kita tahu latar belakang Pak Prabowo. Grand design-nya pasti gue yakin diisi kepala Pak Prabowo tuh dalam segala sisi, baik itu soal keuangan, kelembagaan dan lain sebagainya, ada semua. Tapi jangan sampai yang jadi problem itu bukan Pak Prabowo-nya, tapi orang-orang di belakang Prabowo Subianto. ya iya. Betul. Cari aja namanya siapa-siapa. Iya. Nggak tahu gue maksudnya. Maksudnya ini kan hanya analisis kosong aja gitu loh. Ya selama yang masih isi adalah orang tua atau anak-anak muda yang hanya mementingkan diri sendirinya ya nggak kemana-mana barang itu. Ya makanya jangan sampai problemnya ada di Iya, situ. iya benar. Jangan sebut nama. Iya. Cancel culture. Ini Biang Project baru jalan. Ya tapi ya semoga kalau gue berharapnya karena gini, mau apapun Pak Prabowo lakukan, mau jungkir balik, mau lagi-lagi balik tadi. Yang dilakukan Pak Prabowo itu bukan hal-hal yang bisa tampak oleh mata Iya. dan bisa langsung dirasakan oleh semua pihak. Oke. Jadi emang harus didukung oleh sosialisasi yang tepat dan berdampak. Gitu sehingga di akhir pemerintahannya nanti di 2029 masyarakat akan merasa bahwa ya gue Jangan merasakan berakhir dong 2029. apanya? Periode Kan 2 pertama. periode. Periode pertama kan. Oke. Jangan Periode mau pertama. berakhir. Iya. Masih mau dalam gerbong yang sama kan? Di ujung ya kan, di ujung 2009 ya masyarakat ya gimana mau 2 periode kalau masyarakat nggak merasakan Iya, kan? Iya, benar. betul. Betul. Makanya mumpung masih di tahun-tahun pertama lah. Orang lebih ini tahu kan. orang lebih tahu apa yang dilakukan KDM daripada Pak Prabowo. Maksudnya segitunya orang lebih paham. Maksudnya segitunya para pejabat-pejabat di daerah ini mensosialisasi apa yang dilakukan daripada pemerintah pusatnya mensosialisasikan gitu. Dan itu menurut gue yang sangat-sangat Makanya disayangkan. KDM sombong boleh lah, sombong Iya, boleh. iya. Sombong boleh. Khusus KDM ya. Iya. Pejabat yang boleh sombong KDM, doang iya, boleh. iya. Boleh. Karena menurut gue KDM bisa membungkus semuanya. Oh, atau lagi Cak Ji. Oh, Iya. ya oke. Cak Ji oke juga. Cak Ji. Kemarin kan gue habis collab bareng sama dia kan. Gua habis Iya, collab. Cak Ji oke juga. Menurut gua dua orang ini ya dia tahu bagaimana mensosialisasikan apa yang dia mau sosialisasikan, dikasih lihat apa yang dia lakukan, hasilnya apa ditunjukkan. Ini tuh era Pak Jokowi dan Pak Ahok. Gubernur
yang orang datang ke mana? Balai Balai kota, kota. langsung telepon, langsung Iya, selesai, ini langsung selesai segala ngomong. macam. Ya karena pada waktu itu pamornya ini 2 orang, Mhm. besar banget Jokowi Ahok pada waktu itu. Sehingga orang Jakarta ya, oh iya ya, jangankan infrastruktur yang lain-lainnya, birokrasi, wah enak banget ya, Gampang. segala macam. Itu yang Terus menurut gua. pemimpinnya juga touchable gitu loh. Betul. Bukan kayak gap terlalu Betul, tinggi. sedangkan tanpa mengurangi rasa hormat ke Pak Prabowo, orang tuh pasti segan sama Pak Prabowo. Mhm. Gapnya pasti akan jauh. Iya, Nah jauh ini harus ada penjembatan-penjembatan kecil iya. yang tidak hanya asal Bapak seneng. Iya benar. Nah ini yang harus diselesaikan oleh bapak-bapak yang ada di Oke. sana gitu. Hampir 1 jam kita ngomong Prabowo Subianto. Ya. Boleh ada kata-kata penutup untuk 02-nya? Apa? Harusnya, tadi gue pengen ngomong harusnya. Aku nggak Kosong. mau tutup dulu, Iya. tutup dulu deh. Iya. Soalnya Tiba-tiba. Iya, iya. Harusnya 02 ini menjadi corong suara. Tanpa mengurangi hormat ke Pak Prabowo, lebih masif kontennya Gibran daripada Pak Prabowo. iya, Harusnya ini menjadi corong. oke. Salah satunya Gibran ini dimanfaatkan lah untuk menjadi media sosialisasinya pemerintah. Oke. Kayaknya gue akan berstatement yang ini akan banyak diserang orang. Boleh? Lu serang juga gue nggak Apa apa-apa. Pak? Boleh. Dari awal ekspektasi gue ke seorang Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Raka ini luar biasa gede. Karena dari kampanye aja dia bisa memberikan satu cara untuk orang itu notice apa program Prabowo Subianto. Betul. Orang kalau gue nih anak muda Gen Z peralihan ini, gue nggak akan mau dengar orang sejam ngomong panjang lebar program lalala, enggak. Gibran datang masuk panggung bawa apa? Bawa tulisannya apa? Ibu sehat dan lain Ya, ya, sebagainya. ya. Gue notice Yang di bawah dan susunya. gue ya. miss banget loh di saat semua orang ngomong bahwa Mas Gibran ini nggak ada isinya kepalanya. Gue enggak. Gue yakin banget 1000% dah. Orang ngomong kemenyan, lu boleh serang gue Ya, nih ya, Bang habis ya, ini ya. boleh. Orang ngomong kemenyan, begitu Mas Gibran ngomong soal kemenyan, orang pada nyerang. Apa sih kemenyan dan sebagainya? Lah itu benar. Ini kan cuma soal bahasa aja yang nggak sama nih antara kita dengan orang luar. Fragmen itu kan bahan baku parfum tuh benar gitu loh. Ya. Jadi kalau orang ngomong soal Mas Gibran nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya, enggak. Cuma ini kan hanya pembagian porsi aja loh. Nah, Soal di IKN, Oke, soal di oke. Papua, ini kan soal pembagian aja. Iya, Karena iya, iya. wewenangnya memang diatur oleh undang-undang. Seorang wakil presiden dia harus membawahi apa lalala dan Iya, sebagainya. iya, iya. Itu benar. Kalau dibilang kosongan kayaknya gue nggak juga. se-hopeless itu gitu. Iya. Masalahnya kita nih ini gue akan mengkritik netizen dan mengkritik pemerintah juga ya. Netizen ya lu jangan beranggapan dan berekspektasi presiden itu tetap satu Prabowo. Iya. Lu nggak bisa meminta bilang Mas Gibran harus posisinya sama dengan Sama. Prabowo nggak bisa. Kalian harus happy gitu loh di pemerintahan sekarang wakilnya nyata gitu loh. Ya maksudnya Maksudnya gimana tuh maksudnya? di era Pak Ada gitu. di era Pak SBY Pak JK oke. Iya. Budiono hilang. Iya benar. JK oke. Legalisasi ganja tiba-tiba Maruf Amin. diam Yoman. Oh yo ya kan. Diam muncul legalisasi ganja untuk berobat. Dan kebijakannya tentang umurnya kan gitu kan. Nah, bersyukur muncul lagi Gibran. Ya muncul aja tuh udah bersyukur. Jangan lu berekspektasi dia akan bekerja seperti presiden, ya tidak juga. Tapi itu ke netizen. Yang kedua, untuk para pejabat. Ya mbok jangan dibatasin juga porsinya secara digitalisasi digitalnya. Gue takutnya nih masalah pamor digital membuat Mas Gibran stop loh. Viral banget loh. Oh, udah ada info-info begitu. Takutnya. Oke, Karena gini, ini kan masalah elektabilitas. Iya, Kita bicara 2029. Benar. Jangan mikirin 2029 dulu. Jangan mikir elektabilitas Pak Prabowo akan di bawah, Gibran akan di atas atau mau gimana segala macam. Jangan mikirin itu dulu.
mumpung Gibran lebih Iya, dekat ke iya. anak muda, Iya ya. mumpung Instagramnya Gibran banyak yang suka, banyak yang nonton, kenapa Meskipun banyak yang nggak sukanya. Itu kita harus fair. nggak suka adalah engagement di media sosial, Iya betul. ya kan? Gunakanlah wadahnya Mas Gibran untuk mensosialisasi program-program pemerintah. Justru menurut gua dari yang lu bilang tadi Bang, bahwa kita tuh kan segen nih dengan sosok Pak Prabowo. Seakan-akan meskipun itu nggak 100% bener ya. ya. Seakan-akan kan kita kayak karena kita segen jadi menjangkau seorang presiden itu agak susah, Ya, ya kan? Kalau dari bahasa lu tadi. Justru menurut gua salah satu elemen untuk orang itu bisa dekat dengan pemimpin kita tuh Mas Gibran. Betul. Mau nggak mau, ini kita nggak boleh terlalu naif melihat seorang satu ini nih ya. Iya, benar. Karena Mas Gibran mau nggak mau kayak tadi soal umur dan lain sebagainya, mau nggak mau dia tuh berangkat dari bawah loh. Iya, Meskipun dia anak Pak Jokowi, Iya. tapi dia berangkat dari Iya, bawah. benar. Meskipun anak Pak Jokowi, Iya, itu harus digarisbawahin. meskipun anak Pak Jokowi gitu. Benar, Jadi benar. meskipun anak Pak Jokowi, minimal kita punya penjembatan itu loh untuk mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin menurut kita agak Iya. ya kan, gitu loh. Ya Kok kenapa nggak sesimpel gue nggak tahu ya nomenklatur dan birokrasi di dalam ya. Oke. Ya minimal PCO lah di Oke. di Iya, cawe-cawe iya, sama iya. Gibran gitu. Iya. Bisa Minimal- juga. minimal Iya, sesimpel itu. Bisa. Gue yakin lebih mengerti Gibran bikin konten daripada Hasan Nasbi. Gue totally 1000% gue agree. Iya kan? Iya. Gue tahu Gibran lebih caption ini pasti viral nih. Lebih Iya. tahu itu gue yakin tuh Iya, daripada Hasan Nasbi bikin pidato ini kayaknya sosialisasinya nyampe. Enggak, Gibran Iya. captionnya singkat tapi Benar, pasti orang baca oh udah nyampe gitu loh. Bahkan gue yakin kalau ada konsultan komunikasi yang masuk Mas Gibran jauh lebih tahu apa yang Betul. Itulah kenapa pada saat perayaan launching makan bergizi gratis mukanya Gibran. Iya kan? Kok pada saat sekarang nggak muncul-muncul lagi gitu loh. Ya kenapa? Maksud gua Iya. Mas Gibran gue sangat yakin Mas Gibran ini orang yang Gen Z banget lah. Dia milenial Gen Z dia bisa blood nyampur lah segala macam. Ya jadi harusnya masalah komunikasi sosialisasi ada di tangannya Mas Gibran gitu. Gue sepakat. Atau perlu bikin kementerian baru Bang? Kementerian Penerangan. Gak akan ada yang terang. Sorry Indonesia terang. Iya. Ini aja jumlah kementerian banyak kita belum tahu yang korupsi berapa banyak. Apalagi mau ditambah. Ini kan baru setahun. Iya. Tunggu aja dulu 4 tahun yang mana tumbang. Lu tagih tambah-tambah. Iya. Ya, Tinggal tunggu waktu aja siapa yang pakai iya. baju oranye kan. Siapa yang pakai baju oranye? Geng Solo atau geng mana yang jatuh? Kita nggak tahu. Kan pasti Oh, ada kalau yang geng gitu. merah, geng Banteng mau masuk kan Iya, harus ada yang dukung. tersingkir. Betul. Iya. Kan gak semua segemuk itu. Jadi kalau ada Iya. yang mau masuk berarti harus ada yang keluar. Kan gitu aja simpelnya. Betul. Kita lihat aja mana porsi yang Mana harus keluar porsi lebih dulu. lebih ya kan? dulu. Mana yang Pak Prabowo akan tahan. Pak Prabowo tuh pinter loh soal Pintar. strategi gitu. Betul, Siapa yang betul. harus dikeluarkan dulu, Iya. siapa yang ditahan, tapi Iya. akan gitu pokoknya. Ya, Gue gak punya kepastian. Enggak, tapi ini soal komunikasi ya, Bang. ya tadi benar. Ya intinya adalah harusnya diberikan nggak apa-apa Bang Hasan Nasbi di sana nggak apa-apa tapi langkahnya jangan kaku lagi. Gue ngerti pengen bikin kantor komunikasi presiden untuk memberitakan, mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan. Iya. Sampai bikin sendiri Instagram Ya, Istana tuh, Presiden presiden Republik kan? Indonesia. ya dikelola Iya. dengan baik. Kalau misalkan harus memang satu pendekatannya karena ini ngomong soal citra negara, ya oke berarti harus yang serius-serius. Serius. Tapi kan juga Nanti- harus ada nih. Iya. Masa harus Bang Gian yang ngasih paham kan? Ya nggak apa-apa kita bantuin mikir. bisa. Ya Bantuin mikir. kan? Banyak kok Bantuin agensi mikir. sosial media handling 5 juta sebulan kok Bang Hasan Nasbi. Iya. Yang lebih bagus daripada tim Bapak sekarang. Iya budgetnya Bang Iya. Gian juga masuk kan kalau segitu. Enggak. 6 juta saya. Oke, jadi kalau misalkan kemarin ada lapor Mas Wapres ya kan, ini lapor ke siapa lagi? Tapi jujur loh, nggak pernah ada Wapres yang bikin layanan pengaduan. Ya, dan itu menurut gua bagus. Itu bagus, makanya gue Tapi bilang sosialisasinya jelek. Iya. Ngerti gak lu? Kenapa sih harus lapor? Nah, kenapa gue bilang tadi banyak orang yang
gagal paham. gagal paham dan mencoba untuk bikin narasi bahwa wah ini lu pengen Tenar lu. tenar lu Mau daripada gantiin presiden. Prabowo, enggak gitu. Ya itu balik lagi bagaimana istana bisa mensosialisasikan bahwa Itu bukan program perseorangan. bukan program, dan ini arahan Pak Prabowo, apalagi kayak bahasa bluffingnya. Yang gue bingung nih pejabat-pejabat pas sudah menjabat nggak bisa bohong gitu loh. Iya, Pada saat padahal kampanye sebelumnya- bohong mulu gitu loh. Janjinya banyak. Maksudnya apa sih susahnya bilang itu arahannya Pak Prabowo ke Mas Gibran, suruh buka nanti laporannya dikasih Pak Prabowo, yang mana Pak Prabowo suruh kerjakan Mas Gibran kerjakan. Sesimpel itu kok bohongnya gitu loh. Dan gak bikin Anda masuk penjara karena korupsi gitu loh. Kok pas udah menjabat jadi jujur gitu loh. Jadi jujur, Iya. jadi Mana kelihayan berbohongnya berbohongnya yang gitu sebelumnya loh, maksud gua itu, Iya. Kak Agni. Siapa yang membungkam kebohongan itu iya, gitu. jangan kan akhirnya kan hilang tuh program. Iya kan, hilang tuh program karena ya. Iya. Ya gue sih jadi Mas Gibran juga bete, Kak. Udahlah nggak usah lah. Gue sih jadi Mas Gibran juga bete sih gue. Tapi Bagus. gue kalau ini dia keren loh. Mas Gibran tuh tahu mana yang akan Dan itu rame. populer kan? Iya. Populer. Mas Gibran tahu mana hal-hal yang bisa bikin populer sebuah kebijakan. Dan ketika gue ya kalau dikemas lapor, mungkin bahasanya jangan lapor Mas Wapres, misalnya lapor atau lapor istana, Iya, misalnya mungkin tinggal boleh. diubah aja namanya lapor Iya. istana, tapi emang yang menerima Nah langsung Mas dari Gibran. Wapres karena kan Prabowo misalkan urusannya banyak keluar. Ini sama kayak- loh sebenarnya. ini gue bukan promosikan ya, gue rumah aspirasinya Cak Ji. Cak Ji kan tuh wakil wali kota. Udah dapat tendernya ya? Enggak. Oke. Enggak. Karena gue berpikir awalnya, Iya, jujur, iya. gue berpikir awalnya dia wali kota. Oke. Awalnya Awalnya. Karena dia yang vokal. vokal. Iya. Katanya pas gue datang ke sana, oh wakil. Oh, terus gue langsung berpikir, keinget Mas Wapres, ya kenapa nggak seperti itu emang porsinya gitu loh. Nggak ada yang mau jadi dua matahari kok. Enggak kok. Nggak ada yang begitu. Dan gue yakin ketika itu dikelola dengan baik lapor istana, walaupun mukanya Mas Gibran, Iya, tapi yang kerja PCO bisa PCO, juga. atau mungkin Mas Gibran yang tetap mau jadi wajah, tapi adalah bikin behind the scene, Mas Gibran datang mungkin seminggu Iya. sekali datang ke Pak Prabowo untuk berdiskusi hasil laporannya atau telepon Pak Prabowo, Kan tetap bisa minta tuh. arahan gitu loh. Ini sebenarnya ini yang problem timnya siapa sih? Ya Kalau karena udah nyaman, udah menang semuanya gitu loh. Waktu kampanye aja, wow, Iya. ngangkat sampah kantong plastik aja direkam. Iya, jadi konten. Jadi konten. Masa Masa nggak- sekarang nggak kepikiran kayak gini? kepikiran, iya. Kayak bohong banget gitu Kayak bohong. ya. Itulah makanya kalau misalnya kuping lebih banyak denger sirine Eh, patwal daripada dengerin rakyat. butuh- Sekali-kali denger ini deh sound horek. Iya, kalau dulu kan di jalan jadi dengerin rakyat. Iya, Pas iya, udah iya, pejabat, iya. wup, 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 wup. Ah, Oke. nggak kedengeran. Biar kita bantuin mikir. Iya, bantuin Kita bantuin mikir. mikir yang mungkin capek dengan mobilitas harus turun langsung ke Iya, rakyat iya. dan lain sebagainya Iya, ya iya, kan. iya, Jadi iya. nggak sempet mikir hal-hal yang begitu. Maka kita bantu Jadi mikir. kita bantuin mikir gitu kan. Masuk barangnya. Iya, iya, iya. Oke, sudah 1 jam lebih kita mungkin ya biasa kalau kita ngomongin begini kan nggak kerasa Bang. Nggak kerasa. Ntar nggak segmen kerasa. 2 di channel YouTube-nya Bang Gian. Ada seru. Bang Gian terima kasih loh hari Thank ini you, kita thank you. ngobrol-ngobrol. Makasih banyak, Bang Gian. Thank you. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement hari ini apa kerisauan sebagai warga negara Indonesia? Oh, satu pertanyaan. Apa? Kalau misalkan Bang Gian dipilih jadi Menteri Penerangan, Mm-mm. apa program pertama yang akan Emang ini Orba? Itu closing statement gue. Emang ini jaman Orba? Terima kasih Gian Lugi. Luar biasa sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bantu orang-orang buat mikir hal-hal yang nggak bisa mereka pikirkan. Yo, dadah.